Banyak orang menilai bahwa orang Jawa itu tidak bisa apa-apa karena hanya diam, kalau tidak disenggol nggak ngomong. Dan orang Jawa itu tidak banyak omong, banyak ekspresif. Dan dicap bahwa orang Jawa itu pelan dan lamban serta diam. Bagaimana sebenarnya diam dalam orang Jawa? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Jangan kaget ketika melihat orang Jawa diam. Karena orang Jawa itu diam dipakai sebagai media. Media untuk menahan emosi. Yang pertama, media untuk menahan emosi. Jadi orang Jawa itu lebih banyak diamnya ketika berada dalam emosi, ketika berada dalam sebuah kemarahan, ketika berada dalam sebuah ketidakcocokan. Orang Jawa rata-rata pilih diam. Dan diam itu menjadi media yang utama bagi orang Jawa ketika menahan emosi sehingga tidak sempat meledak-ledak. Orang Jawa tidak suka dengan meledak-ledak, tidak suka dengan ekspresif, tidak suka dengan omong banyak. Yang omong banyak, yang ekspresif itu biasanya dianggap orang yang masih rendah di sikap dan pikirannya. Orang Jawa yang menganggap tinggi pikirannya itu rata-rata diam. Yang kedua, diam adalah ibadah. Orang Jawa itu sangat percaya bahwa diam itu sebuah ibadah. Seperti kalwat begitu, seperti mengasingkan diri, diam, tidak bicara apa-apa, hanya hati yang diperhatikan, dan itu adalah sebuah ibadah. Bagi orang Jawa, diam itu sebuah sarana yang terbaik untuk menguatkan ibadahnya. Sebuah sarana yang terbaik ketika berkomunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan alam yang lebih tinggi darinya. Diam itu menjadi sarana yang paling bagus bagi orang Jawa. Yang ketiga, diam karena tidak ngerti. Orang Jawa itu kalau tidak ngerti, dia pilih diam. Tidak banyak ngomong. Karena dia tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Karena dia tahu bahwa orang pinter masih ada yang lebih pinter lagi. Ketika dia tidak tahu, dia akan diam. Itu yang ketiga. Jadi diam karena tidak tahu. Nah, yang keempat, diam untuk menahan kemarahan orang lain. Jadi orang Jawa rata-rata diam supaya orang lain tidak marah. Diam supaya tidak terjadi kekacauan. Diam supaya terjadi perdamaian. Jadi diam yang keempat ini oleh orang Jawa dipakai untuk menenangkan situasi. Ketika orang lain marah, ketika apa, dia cukup diam. Nah, yang kelima, diam sebagai pencipta gagasan. Ketika orang Jawa mau menciptakan gagasan baru, ketika mau melangkah hal yang bagus, ketika di dunia kreativitas, orang Jawa lebih banyak diam. Diam itu dipakai sebagai sublimasi, sebagai kekuatan mengungkapkan pikirannya. Itu yang kelima. Diam dipakai sebagai sarana untuk memunculkan gagasan baru. Kadang dia mengasingkan diri untuk berpikir sendiri, kira-kira apa yang menjadi jalan yang terbaik. Yang keenam, diam sebagai sarana komunikasi. Jadi diam itu oleh orang Jawa dipakai untuk komunikasi. Dia akan berkomunikasi batin terhadap orang lain, terhadap yang jauh, terhadap saudaranya, terhadap orang yang di luar. Dia komunikasinya dengan diam. Diam fisiknya, tetapi hatinya, batinnya berkomunikasi dengan barang-barang yang tidak dia jangkau, dengan orang yang jauh, dia bisa kontak batin. Itulah diam dalam orang Jawa. Jadi orang Jawa itu diam jangan dianggap dia bodoh. Tapi diam itu sebagai sebuah metode, diam itu sebagai sebuah media, dan diam itu sebagai tujuan. Orang Jawa banyak lebih diam. Di luar, orang-orang di luar Jawa mengatakan bahwa orang Jawa itu susah kalau diajak ngomong, isinya diam saja. Padahal diam itu bagi orang Jawa adalah alat. Diam itu sarana. Nah, itulah diam
dengan orang Jawa. Mungkin ada sarana diam yang lain, tulis ya di komen ya. Diam. Begitu. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.